Menempuh aktingnya sejak kecil di sanggar teater, Prilly Latukonsina berhasil menjadi bintang layar kaca. Ia pun menjadi idola baru artis sinetron Indonesia. Gadis berdarah Ambon dan Sunda ini mengasah kemampuan aktingnya sejak umur 12 tahun. Ia ditempa di Sanggar Ananda. Debut awal Prilly tampil di depan layar kaca saat terpilih sebagai host acara Si Bolang di Trans 7 untuk mengisi episode Bertualang di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Putri dari pasangan Rizal Latukonsina dan Uli Julita ini kembali mendapat kesempatan tampil dalam program Koki Cilik di Trans 7. Selang setahun, gadis berwajah imut ini memulai debut pertamanya dalam dunia sinetron untuk membintangi Get Married The Series 1 besutan karisma Star Vision Plus. Selepas sinetron perdananya, wanita kelahiran Tangerang, tanggal 15 Oktober tahun 1996 ini juga berakting untuk sinetron Hanya Kamu Bersama Koboy Junior, Monyet Cantik, dan Get Married The Series 2. Memasuki usia 18 tahun, ia berperan sebagai Sisi dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala yang tayang di SCTV pada 2014. Perannya di sinetron ini berhasil melambungkan namanya di jajaran artis sinetron Indonesia. Selain main di sinetron, Prilly juga mencoba kemampuan aktingnya di layar lebar. Ia main dalam film Honeymoon, Latahsan, Surat Untukmu, Hangout, Danur, dan Insya Allah Sah. Berkat performance aktingnya, gadis yang sedang dekat dengan artis Aliando Syarif ini dianugerahi sebagai pasangan selebriti paling romantis dan selebriti sosmed paling eksis oleh Infotainment Award dan aktris terfavorit Panasonic Gobel Award 2015. Sukses di dunia akting, Prilly kemudian menjajal dunia tarik suara. Ia merilis album pertamanya bertajuk Sahabat Hidup dan menulis sebuah buku puisi berjudul 5 Detik dan Rasa Rindu yang mengisahkan sang mantan. Karyanya ini melengkapi popularitasnya di dunia layar kaca. ACDN. Prilly merupakan anak sulung dari dua bersaudara, dari pasangan Rizal Latukonsina, yang berasal dari Ambon dan Uli Julita yang berketurunan Sunda. Ia memiliki seorang adik laki-laki bernama Raja Latukonsina. Prilly mengenyam pendidikan di SDIT Asy Syukriyah, karena keinginan sang ayah supaya dirinya sudah ditanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Setelah lulus, Prilly melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Tangerang dan SMA Negeri 7 Tangerang. Namun, karena memiliki kesibukan di dunia hiburan ketika memasuki masa SMA, Prilly memutuskan untuk bersekolah rumah di homeschooling Kakseto. Prilly sempat menunda untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pada tahun 2017, ia mulai menempuh pendidikan di London School of Public Relations dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Di sela padatnya kesibukan di dunia entertainment dan bisnis, Prilly berhasil menyelesaikan kuliahnya tepat waktu pada 2021, lulus dengan nilai A dan mendapatkan predikat summa cum laude serta mendapatkan beasiswa full pasca sarjana S2 dari LSPR hingga menyandang predikat Best of the Best Graduate 2021. Awal karir. Prilly memulai kariernya di dunia hiburan Indonesia pada tahun 2009. Sebelum benar-benar terjun, Prilly mengasah kemampuan aktingnya di Sanggar Ananda. Belum seminggu Prilly bergabung dengan Sanggar Ananda, Prilly langsung terpilih untuk menjadi talent di program Bocah Petualang untuk berangkat ke Lombok. 6. Ia pertama kali muncul di layar kaca dengan membawakan acara Si Bolang yang melakukan proses syuting di Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk 2 episode 7. Semenjak kemunculan perdananya di TV, Prilly kembali mendapat tawaran sebagai presenter membawakan program anak Koki Cilik berlatarkan keliling kota di Indonesia selama lebih dari 1 tahun. Modeling. Sebelum terjun di dunia entertainment, sejak kecil Prilly sudah pernah mengikuti kontes modeling yang ada di koran-koran. Saat masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 6, Prilly pernah memenangkan juara umum sebagai top modeling Indonesia tahun 2008. Menginjak usia remaja, Prilly mulai mendapat berbagai tawaran untuk melakukan photoshoot sebagai modeling remaja. Seni peran.
Prilly mengawali debutnya dalam berakting dengan berperan sebagai Molly di serial Gerhana Jadi 2 yang dirilis pada tahun 2010. Namanya mulai dikenal ketika memerankan tokoh Yumi dalam serial Hanya Kamu selama 2 musim pada tahun 2012 dan 2013. Di tahun 2013, untuk pertama kalinya Prilly mendapat tawaran untuk menjadi pemeran utama pada serial Monyet Cantik 2 bersama Kimberly Ryder. Prilly mulai berada di puncak popularitas ketika ia sukses memerankan karakter Sisi dalam serial Ganteng-Ganteng Serigala yang diproduksi oleh Amanah Surga Productions dan ditayangkan di SCTV pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Berkat perannya tersebut, Prilly meraih penghargaan sebagai aktris utama paling ngetop dalam ajang perhargaan SCTV Award di tahun 2014. Setelah tamat, Prilly membintangi serial sekuelnya, yaitu Ganteng-Ganteng Serigala Return dengan peran yang berbeda, yakni sebagai Prilly. Kesuksesan Prilly dalam berperan di sinetron tersebut, membuatnya kembali berhasil meraih penghargaan sebagai aktris utama paling ngetop dalam ajang perhargaan SCTV Award pada tahun 2015, dan meraih penghargaan sebagai aktris terfavorit selama 3 tahun berturut-turut di ajang Panasonic Gobel Award dari tahun 2015 hingga 2017 dan juga sebagai aktris terpopuler Indonesian Television Award 2016. Pada tahun 2017, ia memerankan tokoh putih dalam serial berjudul Bawang Merah Bawang Putih yang diproduksi MD Entertainment dan berperan sebagai Amara di serial Amara Sahabat Langit produksi MD Entertainment, yang mana sinetron Amara Sahabat Langit mendapatkan penghargaan dalam kategori Sinetron Serial Laga dari Anugerah Lembaga Sensor Film Indonesia LSFI 2018. Di dunia film, ia meniti kariernya di dunia perfilman sejak tahun 2013, dalam film yang berjudul Honeymoon. Di tahun 2016, merupakan tahun pertama Prilly sebagai pemeran utama dalam film berjudul Surat Untukmu, berperan sebagai seorang gadis Jawa bernama Gendis. 10 lalu pada bulan Desember tahun 2016, Prilly juga kembali membintangi film layar lebar komedi berjudul Hangout yang berhasil meraih lebih dari 2,6 juta dan membuatnya dinominasikan dalam ajang perhargaan Indonesian Box Office Movie Award 2017 kategori pemeran utama wanita terbaik. 3. Di tahun selanjutnya, Prilly kembali membintangi sebuah film horor pertamanya berjudul Danur, Iken Si Ghost, berperan sebagai Risa Saraswati. Film ini berhasil meraih lebih dari 2,7 juta penonton dan juga mendapatkan penghargaan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai film horor Indonesia pertama dengan penonton terbanyak dalam waktu 6 hari dengan perolehan 1.022.582 penonton. Setelah sukses dengan film horor perdananya, di tahun 2018 Prilly kembali dipercaya untuk berperan pada film Danur 2, Madah, yang berhasil meraih jumlah penonton lebih dari 2,5 juta penonton, dan film Danur 3, Sunyaruri pada tahun 2019 yang berhasil meraih jumlah penonton lebih dari 2,4 juta orang penonton. Melebarkan sayap di dunia film, Prilly mulai mengambil peran di belakang layar sebagai eksekutif produser. Debut pertamanya di film Kukira Kau Rumah sebagai pemeran utama sekaligus produser sukses memecahkan rekor menjadi film Indonesia pertama di masa pandemi yang berhasil menembus angka 2 juta penonton. 7. Harta kekayaan Prilly Latukonsina sangat fantastis. Ini dia sumbernya dan deretan mobil mewah milik Prilly. Prilly Latukonsina, artis cantik berusia 27 tahun ini, memang memiliki harta kekayaan yang fantastis. Tentunya Prilly Latukonsina juga memiliki banyak koleksi mobil mewah di garasinya. Bahkan mobil mewah milik Prilly Latukonsina ada yang harganya sampai miliaran. Prilly Latukonsina yang mulai terkenal atas perannya bersama Aliando di Ganteng-Ganteng Serigala. Sukses terus berkarir baik di perfilman hingga menjadi produser film. Bahkan Prilly Latukonsina berhasil membangun rumah seharga 20 miliar. Juga Prilly Latukonsina berhasil membeli sebuah klub sepak bola. Prilly Latukonsina penghasilannya sebulan ratusan miliar.